Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Bu Betty pada tematik 5, tema 1, subtema 3, materi IPA, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Macam-macam kelainan pada tulang. 1. Fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Fraktura ada dua macam, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. 2. Polio. Penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. Nah, polio ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio pada saat berusia di bawah 5 tahun. Insya Allah anak-anak semua sudah pasti sudah mendapatkan vaksin polio. 3. Osteoporosis. Gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur. Biasanya dialami oleh usia lanjut. Osteoporosis ini dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang baik untuk tulang. Misalnya, makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. 4. Fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. 5. Rematik. Penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya rematik menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. 6. Kifosis. Tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Ini disebabkan karena sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. 6. 7. Lordosis. Lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. 8. Skoliosis. Tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Disebabkan karena kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban yang berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan kanan. Nah, ini biasanya dimulai dari sejak anak-anak. Makanya
Kifosis, lordosis, skoliosis dapat kita cegah sejak dini dengan cara duduk atau berjalan dengan cara yang benar. Macam-macam kelainan atau penyakit otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi biasanya dimiliki oleh atlet binaraga. Kedua, sakit pinggang. Sakit pinggang terjadi karena otot-otot atau ligamen di sekitar pinggang meregang. Peregangan ini terjadi karena mengangkat beban yang terlalu berat, mungkin juga karena obesitas atau kehamilan. 3. Atrofi. Kelainan otot yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit poliomielitis yang dapat merusak sel-sel saraf pada otot dan keadaan tertentu. Misalnya, seseorang yang harus beristirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. 4. Stiff atau kaku leher. Kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Bisa jadi ini disebabkan oleh stres yang berat atau mikir yang berat, membuat otot leher kejang, juga punggung mengalami kejang. Rasa sakit ini akan hilang jika stres sudah hilang. 5. Terkilir atau kesleo. Kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Hal tersebut membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Selanjutnya, distrofi. Distrofi, penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak kanak-kanak. Jadi, penyakit distrofi ini adalah bawaan sejak kecil atau genetis. 7. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Biasanya bakteri ini masuk melalui luka yang terbuka, sehingga
menyebabkan infeksi dan menghasilkan racun yang menyerang saraf, mengakibatkan fungsi saraf dalam mengontrol otot menjadi terganggu. 8. Fibriosis, pembentukan jaringan ikat. Sel-sel otot skeleton ataupun otot jantung yang mati karena suatu sebab akan tergantikan oleh jaringan ikat. Hal ini terjadi karena sel-sel otot ini tidak mampu beregenerasi sehingga melemah. 9. Kram otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Kadang-kadang ini terjadi juga karena cuaca dingin. Kram sering terjadi pada otot betis secara tiba-tiba atau terasa berkedut. Bisa untuk mencegahnya dengan melakukan pemijatan atau menggunakan obat atau salep untuk merelaksasi otot. 10. Hernia abdominal terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke rongga perut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.